Ini kan sebenarnya doa kita sudah terkabul. Nah, dalam setahun ini banyak orang nggak sadar bahwa sebenarnya selain doa yang seperti ini ada doa lain lagi. Gimana? Tapi orang nggak sadar. Mungkin kita minta rezeki tapi kita diberi penglihatan. Kita minta uang tapi kita mungkin diberi masih bisa berjalan. Betul. Bisa puasa, betul. Ini yang unik Pak. Kadang ketika pas menjelang tarawih, pas mau tarawih, karena terlalu kekenyangan, terus kemudian awal-awal tanggal 1 sampai 7 itu giat. Iya. Tapi setelah tanggal itu masjid musola yang sering tarawih itu kadang berkurang Pak. Itu gimana untuk konsisten sampai menjelang lebaran kita itu tarawih itu full stamina, full energi gitu. Ya. Pertama sampai ke-7, hari pertama, hari ke-7 kita masih semangat. Nanti ke-7 soft itu seolah-olah nambah berkurang Pak. Nambah berkurang. Saya pikir mungkin mereka sudah pindah ke Masjidil Haram. Nah, gitu ya. Gitu. Iya kan? Untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Nanti yang berdesakan di sana. Jangan-jangan gitu. Hello everyone, welcome back to podcast Jagongan Jogoroso Pituturan. Menjelang bulan puasa, bulan suci Ramadan ini, kita perlu menyambutnya dengan riang gembira. Namun, kita jangan pernah lupa bahwa ada hal-hal yang perlu kita ketahui, apa sih yang perlu kita persiapkan menjelang bulan puasa Ramadan ini. Saya tidak sendirian, saya bersama salah satu dosen di Universitas Tribhuwan Tunggadewi. Beliau adalah dosen agama, terkhusus memang agama Islam. Kita akan ngobrol santai dan membincang perihal hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan di bulan puasa ini. Langsung saja, saya bersama Pak Fauzi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatan Bapak di pagi ini ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak Civitas Akademika Unitri karena sudah menyediakan tempat yang cukup luar biasa. Karena kemarin saya sebenarnya ingin ngundang Bapak di rumah Bapak, tapi karena beliau punya kesibukan dan menyempatkan. Terima kasih banyak, saya mewakili tim Jagongan begitu Pak. Pak Fauzi sibuk apa sekarang? Saya kebetulan nanti ada habis rapat juga, terus terkait dengan akademik. Kemudian karena sudah ada janji dengan jenengan Mas Faru jam 10 kemarin sudah ngobrol juga, jadi saya coba alokasikan waktu untuk mengisi podcast ini. Kebetulan juga ngajar saya di sore hari, jadi ya insya Allah mungkin ada waktu seperti ini ya. Saya berharap bisa ada manfaatnya seperti itu. Siap. Yang penting kan bermanfaat sebenarnya. Betul. Tapi Pak, kalau kita ngobrol ini kan sebentar lagi kita menjelang bulan puasa ini Pak. Iya. Teman-teman itu biasanya kebingungan. Apa sih mereka akan merasa riang gembira, merasa bahagia ketika menyambut bulan suci Ramadan, tapi mereka belum tahu apa yang sebenarnya yang perlu mereka siapkan begitu Pak. Menurut Pak Fauzi gimana ini? Gini, yang pertama jangan bingung Mas. Jadi kita bilang kan teman-teman pada kebingungan. Teman-teman yang mana yang bingung gitu? Belum puasa aja sudah bingung. Apalagi puasa bingung gitu ya. Bingung cari takjil, bingung sahur telat gitu. Jadi sederhana saja sebenarnya. Puasa ini adalah sebuah rutinitas sebenarnya ya. Setahun sekali. Mas Faruk ini mungkin usia sekitar 20 tahunan ya. Kalau misalnya belajar puasa mulai usia 7 tahun, 8 tahun mungkin sudah ya kurang lebih 15 tahunan ada lah ya. Itu kan hal-hal yang menarik sebenarnya. Kenapa kok harus disahkan lagi? Kemudian kenapa kok kita gembira dengan datangnya Ramadan seperti itu? Ada hal yang menarik memang. Saya pernah membaca sebuah buku, saya baca kenapa orang itu menyambut Ramadan itu sangat bahagia sekali. Saya baca satu persatu, saya lihat kajian, saya dengarkan kajian, saya dengarkan ada ustaz, kiai, saya dengarkan semua. Rata-rata jawabannya karena Ramadan itu bulan penuh maghfirah, penuh rahmat. Kemudian di situ banyak janji-janji Allah, doa-doa semua terkabul. Bagi orang berpuasa, pemimpin yang adil seperti itu ya.
apalagi orang-orang yang tertindas. Saya baca itu, saya telaah semua itu. Tapi ada satu hal yang mungkin ini tidak disadari oleh banyak orang. Sebenarnya bahagianya kita bertemu Ramadan, bahagianya ya dalam kondisi kejiwaan, sebenarnya adalah kebahagiaan doa kita terkabul. Ingat setahun yang lalu ketika Ramadan mulai berakhir, di akhir-akhir Ramadan kita mau takbiran tuh, kan banyak berdoa, ya Allah semoga kita ini dipertemukan dengan Ramadan di tahun berikutnya. Doa kita ini terkabul. Besok ini kalau kita masuk bulan Ramadan, kita diberi panjang umur, berarti doa kita terkabul. Banyak orang itu tidak menyadari doanya terkabul. Terkadang kita berdoa, doa kita itu terkabul tapi dalam bentuk lain atau tidak sesegera mungkin. Ini kita bisa rasakan. Doa kita terkabul itu kita rasakan, kita tahu kapan terkabulnya, ya besok itu. Disitulah kebahagiaan. Bahagianya orang itu karena doa terkabul. Ini yang orang nggak menyadari hal semacam ini. Jadi seperti ini ya Pak. Sebelum menjelang bulan puasa, kita yang sering berdoa meminta rezeki, meminta keselamatan, itu akan diketahui kalau itu diterima ketika kita itu merasa paling bahagia ketika menyambut bulan Ramadan. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Kita selama setahun ini mungkin doanya macam-macam ya. Tapi kita kan kadang melupakan yang namanya doa Ramadan setahun yang lalu. Doa setahun yang lalu itu baru kita sadari mau deket-deket, iya ya, kok baru terkabul ya. Kita masih dikasih umur, kita masih berhadapan dengan teman-teman seperti ini. Ini kan sebenarnya doa kita sudah terkabul. Nah, dalam setahun ini banyak orang nggak sadar bahwa sebenarnya selain doa yang seperti ini ada doa lain lagi. Gimana? Tapi orang nggak sadar. Mungkin kita minta rezeki tapi kita diberi penglihatan. Kita minta uang tapi kita mungkin diberi masih bisa berjalan, betul, bisa makan, seperti bisa minum, bisa bicara. Itu sebenarnya kan doa yang terkabul, cuma orang nggak sadar. Nah, Ramadan ini soalnya bareng-bareng semua, nuansanya berbeda di situ. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana kita harus menyambut Ramadan, kita udah 15 tahun loh, 20 tahun loh puasa, masa nggak tahu ya, masa bingung. Ya, sama seperti Ramadan sebelumnya, kita siapkan mental kita siapkan fisik kita. Betul. Terutama mungkin yang punya sakit mah ya, asam lambung. Saya punya sakit mah, jadi saya persiapkan di situ. Gimana nih ngaturnya? Makanya seperti apa? Spiritual kita, iman kita seperti itu. Karena terkadang kita ini bahagianya buat Ramadan, senang Ramadan, tapi tengah-tengah nanti sakit. Betul. Kita ini dipersiapkan untuk materi, misalnya uang. Loh, jangan salah loh. Kita nggak makan minum selama bulan Ramadan itu belum tentu uang kita itu hemat. Belum tentu, kadang malah lebih banyak, lebih boros. Itu. Iya, lebih boros. Mungkin karena pola makan kita, balas dendam ya waktu buka puasa. Oh, kita punya makan yang seperti ini gitu. Padahal dulu nggak pernah makan es degan dalam setahun gitu. Makan es degan baru waktu buka puasa. Bisa jadi seperti itu. Nah itu materi, spiritual, batin kita gitu. Bagaimana mempersiapkan mungkin baju, Quran. Kalau bulan Sya'ban yang kita jalani ini adalah kita perbanyak sholawat, karena di bulan ini sholawat itu diperintahkan dalam Al-Quran, maka di bulan Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran. Siapkan Al-Quran kita yang terbaik. Seperti itu. Mak, saya ini sudah baca Quran tapi belum hatam nih. Besok udah mau Ramadan. Nggak apa-apa, kita kasih 2 tanda. Yang satu nanti kita lanjutkan, yang satunya yang kita mulai dari bulan Ramadan. Silakan, nggak apa-apa. Artinya ada 2 ya Pak. Yang sebelumnya kita sering baca habis sholat maghrib minimal 1 makro, itu ditandain beda lagi. Beda lagi. Itu persiapan kita. Kemudian kita juga siapkan pengetahuan kita. Pengetahuannya seperti apa sih? Saya belajar banyak hal-hal terkait dengan kesehatan misalnya. Makan nasi ketika nasi itu posisinya panas, sama nasi itu ketika posisinya dingin, jadi kondisi nasi dingin itu memang lebih baik kita makan posisinya ketika dingin, nggak panas ya, dalam bentuk hangat ke dingin. Karena apa? Nabi Muhammad, Rasulullah itu sendiri juga menyunahkan kita supaya tidak makan yang panas. Zaman dulu belum ada penelitian itu. Ternyata di zaman sekarang diteliti
Kalau nasi yang kita makan itu panas, kita makan, rasa lapar kita tuh cepet. Gitu ya Pak. Tapi kalau makan jadi kalau kita makan nasi itu ternyata dalam keadaan hangat menjelang dingin ya, kedingin, rasa lapar kita itu bisa kita tahan, kenyang kita itu lebih lama. Sehingga rahasianya adalah ketika nanti makan sahur, persiapkan nasi yang dingin. Satu itu. Yang kedua, Rasulullah juga mengajarkan tidak usah berlebihan. Makan seadanya saja, makan seperti biasanya aja. Udahlah, kita kalau makan biasanya setengah piring, tapi itu gitu aja. Tidak usah, waduh waktunya puasa ini, persiapan 1 hari nggak makan nggak minum nih. Baru kita makan minum 1 botol gini apa mungkin 1 galon saya nggak tahu. Mungkin makan nasi sampai 2 piring, nggak usah, biasa aja. Karena kalau kebanyakan juga membuat kita ngantuk. Betul Pak. Iya, seperti itu. Itu yang akhirnya pengetahuan yang seperti ini yang menjadi persiapan kita menuju bulan Ramadan. Artinya pertama yang saya ambil adalah pertama mental, kesehatan mental itu. Betul. Bagaimana ketika kemudian kita menjelang Ramadan kita tidak down, kita tidak stres, kita tidak depresi. Ya, Begitu. Agar pasca sahur sampai kita maghrib buka puasa itu bisa ya gigih gitu. Terkadang kan pikiran kita ya, kita ini punya banyak pekerjaan, kita ini stres dan sebagainya. Malah itu yang buat perut kita ini cepat lapar. Betul, Pak. Makanya orang asam lambung itu kan gara-garanya kan sebenarnya bukan telat makan kok. Pikiran itu Pak. Orang sakit itu banyak di pikiran. Makanya Ramadan ini memang melatih kita untuk berpikir. Nggak berpikir yang buruk, kita berpikir yang baik-baik saja, seperti itu. Itu yang membuat tubuh kita itu mendukung untuk beraktivitas selama bulan Ramadan. Artinya kesehatan mental, pengetahuan yang banyak di bulan Ramadan, sering baca Al-Quran begitu ya Pak. Ya. Itu dari sahur yang perlu kita persiapkan dari sahur sampai menjelang buka puasa. Betul. Ini yang unik Pak. Kadang ketika pas menjelang tarawih, pas mau tarawih, karena terlalu kekenyangan, terus kemudian awal-awal tanggal 1 sampai 7 itu giat. Iya. Tapi setelah tanggal itu masjid musola yang sering tarawih itu kadang berkurang Pak. Itu gimana untuk konsisten sampai menjelang lebaran, kita itu tarawih itu full stamina, full energi. Ya. Saya mau coba membahas ini, coba saya kaitkan dengan Lailatul Qadar. Betul. Lailatul Qadar itu banyak sekali yang menyatakan bahwa turunnya malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, malam terakhir. Nih, jenengan mahasiswa, saya juga akademisi juga. Coba dipikir, kalau memang Lailatul Qadar itu hanya di akhir-akhir, ya di akhir-akhir malam ganjil akhir. Kalau malam ganjil terakhir 21, 23, 25, 27, 29, 5 hari. Kalau caranya seperti itu, ya puasa itu nggak usah 1 bulan. Kalau bisa itu ya 5 hari saja. Tanggal itu aja. Itu aja kan gitu. Kalau kita mikir logis kan gitu. Kalau pikirnya kritis seperti itu. Di Al-Quran ataupun hadis itu perlu kita lihat. Ada pernyataan-pernyataan, ada ayat-ayat yang memang itu sifatnya motivasi. Ada yang sifatnya itu ancaman. Ada yang sifatnya janji. Ada yang sifatnya itu memberi kabar dan sebagainya. Nah kita lihat hal semacam ini berarti kalau kita lihat ini sebagai motivasi supaya ketika di akhir-akhir Ramadan kita tidak kendor gitu ya semangatnya, tetap semangat. Jadinya seperti itu. Bahkan ada juga yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu harus kita jemput itu yang mulai malam pertama di bulan Ramadan harus kita jemput. Ya. Kita nggak tahu, anggap aja semua itu malam Lailatul Qadar, sehingga kita nggak meremehkan di malam-malam yang genap, Betul. ataupun di awal-awal juga seperti itu, gitu. Nah ini yang sekiranya mungkin menjadi motivasi kita juga di awal-awal Ramadan. Artinya ya kita tidak perlu untuk kemudian menunggu di akhir, kita harus konsisten di awal. Nah, kembali ke pernyataan jenengan tadi,
pertama sampai ke-7, hari pertama, hari ke-7 kita masih semangat. Nanti ke-7 soft itu seolah-olah Nambah berkurang Pak. tambah berkurang. Saya pikir mungkin mereka sudah pindah ke Masjidil Haram. Madinah mungkin gitu ya. Gitu. Iya kan? Untuk menyambut Iya. malam Lailatul Qadar. Nanti yang berdesakan di sana. Jangan-jangan gitu. Atau mungkin mereka nggak pingin, waduh saya ibadah saya hanya untuk Allah, nggak pingin dilihat oleh orang. Betul. Ya saya mikir positif aja. Positif kan? aja Kita ya. nggak tahu itu. Kenyang gitu. Tadi saya bilang jangan berlebihan. Terkadang banyak orang itu, Nabi itu loh buka puasa itu cuma kurma 3 biji sama air putih yang manis-manis, karena itu bisa manisnya makanan itu bisa mengembalikan kembali tenaga kita yang hilang selama 1 hari penuh. Itu manis itu di situ manfaatnya. 3 biji aja itu sudah cukup, karena kalau banyak itu ya tubuh kita ini punya takarannya, masalahnya takarannya cuma 3 sudah situ. Dan itu sering dilakukan di masjid-masjid ketika kita tadi. Nah, terkadang kita ini salah kaprahnya benar, kita tetap 3 tapi bukan 3 biji, 3 toples misalnya. Nah, itu. Repotnya di situ. Dijadikan cemilan. Nah, camilan malah itu kan repotnya gitu. Ada juga teman-teman yang punya job gitu ya, misalnya waktunya maghrib nih jam 5:30 nih, saya bilang jam 5 udah buka, lu kan katanya menyegerakan berbuka, lah ini salah. Iya betul. Kalau dengar adzan bersegeralah berbuka, lah asar juga adzan, yang benar yang mana? Nah, hal semacam ini di dunia akademisi perlu kita luruskan buat masyarakat. Kasihan, kita ini sudah belajar agama, kita sudah bertemu banyak orang, mendengarkan ceramah dan sebagainya. Ketika kita melihat hal seperti ini di masyarakat, kita tidak bisa meluruskan, itu kan tanggung jawab moral buat kita juga seperti itu. Nah, ini hal-hal yang kurang lebih harus kita perhatikan buat di masyarakat, buat teman-teman kita di akademisi seperti itu. Tarawih juga seperti itu. Kapan tempo hari pernah ada ya dengar kabar tarawih cuma 7 menit ya. Di salah satu daerah yang saya sebutkan 7 menit itu. Saya bisa sampaikan, ya ini terkait dengan pengetahuannya ya, persiapan Ramadan. Saya bisa sampaikan bahwa ngapain sih cepat-cepat? Jenengan ini menyambut Ramadan, tapi kenapa kok ibadahnya cepat-cepat? Apa pengen cepat-cepat meninggalkan Ramadan juga? Jangan-jangan nanti kalau Ramadan udah mau selesai, baru berdoa lagi, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan berikutnya. Ini kalau kedengar malaikat, diri catatannya sampai ini loh, taraweh cepat. Habis itu mau deket Idul Fitri, mau udah deket-deket Ramadan mau berakhir, baru berdoa gitu. Mau apa? Ini malaikat ini kalau misalnya mau gablok bisa digablok mas, bener mas. Tapi kan ya namanya malaikat itu bersih, suci, nggak punya hawa nafsu. Gablok pun juga nggak kayak kita gini gitu. Emosi aja gitu. Ya hanya di situ. Doa yang kita sampaikan di sholat, apalagi Al-Fatihah yang tiap ayatnya itu diijabah langsung oleh Allah, itu komunikasi loh sama Allah. Lah kok cepet-cepet? Kita dengarkan orang ngomong cepet aja kadang, ngomong apa sih? Apalagi gitu loh. Gak usah cepet-cepet. Kalaupun oke lah cepet, tapi perhatikan. Tapi kadang gini Pak, jamaah itu lebih memilih musola mana atau masjid mana yang tarawihnya itu cepat. Apalagi kan ada sebagian ketika pasca tabat itu sebelum witir ya, witir itu kadang kan masih baca selawat. Itu kadang masjid itu dihindari oleh para jamaah gitu. Mending yang lebih cepat, ringkas dan segala macam. Baik. Saya nggak tahu ya, mungkin lebih cepatnya itu mungkin karena mungkin mau nonton bola kayak, atau mungkin ada urusan sama keluarga, saya nggak tahu. Nabi itu pernah satu kisah itu, Nabi itu bukan cepat tapi mensegerakan sholatnya karena ditunggu oleh tamu. Pernah sekali, itu satu. Kemudian yang kedua, kasus cepat atau segeranya sholat itu, Nabi itu pernah diimami oleh seorang sahabat. Sahabat ini mengimami ini lama sekali. Habis sholat, Nabi negur sahabatnya, jangan lama-lama, juga hanya cepet-cepet. Loh, kenapa Nabi? Saya berusaha untuk musuh. Iya, saya tahu. Tapi lihatlah jamaah di belakang. Ada yang muda, ada yang tua,
ada yang sakit, masih ada yang punya urusan lain. Jadi sedang-sedang saja gitu. Kalau kita lama, dan terus orang-orang yang sakit mungkin kakinya nggak kuat bagaimana? Kalau kita cepet-cepet, ya kasihan juga yang tua yang ngos-ngosan gimana kan gitu. Jadi sedang-sedang saja gitu. Artinya kalau memang pingin cepet, jangan terlalu cepat. Kalau pingin lambat, ya jangan terlalu lambat. Seperti itu. Artinya kita perlu mengetahui jamaah ya Pak. Jamaah betul. Saya menemukan dalam satu kitab Bulughul Maram itu bahwa kalau semisal kita sholat sendiri dianjurkan untuk lama. Betul. Kalau semisal kita berjemaah diusahakan untuk disegerakan. Untuk segerakan. Untuk disegerakan. Iya. Itu kisah Nabi di situ. 2 tadi itu. Gitu. Jadi apalagi tarawih itu ya. Yang mulai saya kecil sampai dewasa seperti ini selalu ada yang bilang tarawihnya yang cepat yang mana ya? Karena 8 rakaat apa 12 rakaat. Bahkan orang yang ngomong cepat itu nggak mempermasalahkan 20 sama 8-nya. Yang penting cepat. Saya dulu juga gitu. Kayaknya cepat gitu loh. Siapa coba gitu ya. Tapi dari sini semakin ke sini kita belajar agama, kita menyadari hal-hal yang terkait dengan agama ini, saya menyadari apa yang saya sampaikan tadi itu ternyata apa yang harus kita sampaikan ini memang harus kita sadar. Satu itu orang beragama harus sadar, kemudian kedua direnungkan di batin gitu. Jadi kita itu ibadah nggak cuma ibadah tapi juga di batin. Yang ketiga dirasakan. Kita ini mau tahu nikmatnya ibadah gimana, ya kita rasakan itu sehingga kita nikmatnya ibadah itu akhirnya tahu, kayak gini. Artinya ketika kita sholat seakan-akan kita itu menghadap Allah. Kanan kiri kita ini malaikat. Belakang kita malaikat pencabut nyawa, kanan kita surga. Sholat kita ini ada di sirot gitu ya. Kiri kita neraka di situ. Tapi lepas dari itu latihan awal kita ya tadi, jangan cepat-cepat. Kita maknai semua al-ikhlas itu gimana. Datangi kajian-kajian, misalnya kayak sebelum maghrib itu kan banyak tuh kajian kultum, dengarkan sih. Kalau nggak dari situ terus nutrisi agama kita dari mana gitu loh. Itu yang setidaknya kita perlu belajar seperti itu. Saya masih belajar juga. Saya masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Kadang salah, kadang kurang. Oke, kita perbaiki. Ada yang udah benar. Nah, ini yang repot. Kita udah benar nih. Mempertahankan yang benar nih, istiqomahnya yang sulit nih. Sahur itu bangun, jangan segera bersahur dulu lah. Kalau misalnya ada waktu 1 jam untuk sahur ya. Iya. Sholat dulu lah 2 rakaat tahajud. Kapan lagi kita di sini? Sahur dan sebelum berbuka puasa itu waktu-waktu ijabah yang orang harusnya berpikir, banyak berdoa di situ. Tapi ketika sahur bangun dia TV Piala dunia nggak tahu nanti enggak Piala dunia kayaknya Juni deh. Juni. Ini masih April, kemungkinan mungkin Liga Champion Pak. Liga Champion seperti itu. Oke, saya juga lihat Liga Champion, tapi ya setidaknya oke lah tahajud dulu. Tapi kalau misalnya buru-buru Liga Champion kok ini, ya lihat Liga Champion sambil berpikir apa sih salahnya gitu kan ya. Apalagi pas sahur gitu kan. Jangan-jangan sampai Liga Championnya ingat sahurnya lupa, ini repot lagi kan gitu. Artinya kita punya momentum. Kapan lagi sih kita mau sholat tahajud ketika kalau tidak dibarengin dengan sahur? Ya. Puasa ini ajang latihannya kita kok. Ajang latihan buat batin kita. Ajang latihan buat mengendalikan nafsu kita. Karena kemarin nggak menghormati orang puasa di warung makan. Saya tuh jadi mikir yang salah ini siapa ya? Tapi kan orang yang punya warung ini juga butuh pekerjaan. Katanya kita ini untuk mengendalikan diri. Masa hanya gara-gara gini aja kita nggak bisa mengendalikan diri? Ini kan hal yang apa ya? Saya bilang aneh gitu. Apalagi kita ini berkumpul dengan teman-teman yang mungkin kebanyakannya non-muslim. Justru dengan seperti ini kita punya banyak ujian. Justru dengan ujian ini bisa meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita. Kalau kita nggak ada ujiannya, lah gimana kita mau naik? Mau naik kelas aja ada ujiannya kok. Naik semester aja ada ujiannya. Mau lulus ada sidangnya kok. Iya betul. Itu belum sidang kayaknya ya. Kasihan sekali. Semoga aja Pak. Ya, banyak berdoa saja. Banyak berdoa saja waktu Ramadan. Semoga cepat lulus kan.
nggak usah kamu kerjakan aja skripsimu, doa aja, siapa tahu gitu kan. Jangan di roasting di sini. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga gitu, siapa tahu kan. Agama kita ini kan terkadang banyak hal-halnya nggak masuk akal. Sodako 1.000 dapatnya 1 juta, hal-hal nggak masuk akal. Kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, harusnya mendung dulu, kok nggak ada mendung. Banyak hal-hal nggak masuk akal. Betul. Tapi kita cenderung menggunakan akal kita, menuhankan akal kita itu terbatas gitu. Nah gitu Mas kira-kira. Ini yang menarik lagi Pak. Ada anekdot bahwa kalau di bulan puasa setan itu dikerangkeng, dipenjara. Tapi ada yang mengatakan kalau setan yang asli sudah dikerangkeng, maka setan yang berwajah manusia itu akan bermunculan. Itu gimana Pak menurut kalian di bulan puasa ini? Kan aneh. Ini yang provokatornya udah nggak ada. Tapi kok masih terprovokasi, terus provokasi siapa? Gitu. Saya bisa sampaikan bahwa kita itu punya hati, punya pikiran. Kita punya dua modal sebenarnya yang harus kita jaga. Nafsu kita itu bergantung larinya kita, pikiran kita kemana, hati kita kemana. Saya lupa Mbah Mun. Kalau nggak Mbah Mun, saya lupa yang berbicara terkait dengan niat ya. Kalau nggak salah Buya Hamka juga pernah bicara seperti itu terkait dengan niat. Saya lupa, nanti tolong dikoreksi aja. Orang pergi ke Mekah, kalau niatnya memang ibadah, dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan dari ibadah itu. Meskipun ya Mekah loh, tempatnya kita, di sana ada Ka'bah dan sebagainya gitu. Kalau niatnya di sana baik, akan baik. Orang pergi ke Mekah, kalau niatnya nggak baik, di sana pingin mencuri, di sana pingin menipu orang dan sebagainya, di Mekah juga dia akan mendapatkan hal-hal yang dia pikirkan, akan dipertemukan dengan orang-orang yang buruk dan sebagainya. Mekah, tempat baik nih, dengan dua niat. Bandingkan dengan sekarang tempat yang buruk misalnya, saya ambil contoh tempat judi paling besar di dunia, Los Angeles misalnya, Las Vegas sana kan. Las Vegas. Kita ke sana, kalau niatnya baik, kita juga akan dipertemukan yang baik-baik kok di sana. Bahkan kita akan ditutup tuh yang namanya buruk-buruk. Oke? Kalau kita niatnya ke sana jelek, juga akan didukung dengan yang buruk-buruk juga. Mungkin kita akan didatangi mungkin oleh PSK, mungkin kita akan didatangi oleh orang-orang yang tidak baik, yang ngajak kita nggak baik, bisa jadi seperti itu. Puasa itu sebenarnya juga melatih seperti itu. Tergantung kita ini mau mengendalikan pikiran kita kemana. Betul. Puasa Ramadan ini bulan baik. Kalau bulan baik ini kita jadikan yang baik, ya insya Allah dan sebulan kita akan baik. Tapi kalau bulan Ramadan yang baik ini, niat kita itu nggak baik, lihat aja. Selama sebulan lah nggak baik semua. Mungkin kita akan zina mata, mungkin kita akan bohong meskipun sedikit, karena niat kita dari awal sudah nggak baik. Niat kita cuma pengen yang penting makan, yang penting ini. Niatnya dulu gimana? Untuk siapa gitu dulu. Saya menemukan di waktu saya mondok, saya ingat sekarang. Saya lupa kitabnya, waktu saya kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Pak. Ada kitab itu mengutip begini, innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa. Innamal a'malu binniyat, semua niat, semua amal tergantung niatnya. Likulli imrin ma nawa, bagaimana niatnya? Kalau kemudian saya tarik definisi dari niat itu kan qasdus syai' muqtaronat bi fi'li wa mahalluha al-qalb. Sesuatu yang dilakukan oleh diri kita, kemudian kita gerakkan dengan hati, begitu kan Pak. Betul. Jadi walaupun tempat ini itu jelek, kalau niat kita baik ke sana, itu akan menjadi baik, begitu Pak. Satu contoh itu seperti Gus Miftah berdakwah di diskotik, lokalisasi. Iya, lokalisasi diskotik kadang-kadang gitu kan. Itu kan tempatnya buruk. Tapi kan kemudian Gus Miftah ke sana menyampaikan hal yang baik, itu kan menjadi baik. Betul. Walaupun orang yang pikirannya negatif sering menggoreng akan hal itu, bahwa kok ada ulama yang seperti itu. Siapa lagi kalau bukan tokoh masyarakat seperti akademisi kayak Pak Fauzi atau tokoh alim ulama yang mau menyuarakan itu. Betul. Jadi kembali ke iblis tadi ya.
iblis sudah kerangkeng nih. Ini yang provokatornya udah nggak ada nih misalnya. Ya kembali lagi. Berarti selama ini 11 bulan sebelum Ramadan ini, kalaupun kita berbuat jahat, sebenarnya jangan disalahkan iblisnya. Jangan salahkan setannya. Tapi bagaimana hati kita, pikiran kita selama itu juga. Kasihan tuh iblis. Iblis ini sudah gak punya jaminan surga. Iya, udah jabatan nanti ditaruh di neraka, dimusuhi, Malah dikambing hitamkan. digibahi, udah masuk penjara, masih dikambing hitamkan. Kasihan betul loh. Kamu ini, ya bener aja gitu loh. Kasihan betul itu. Itu sama-sama makhluk Allah gitu. Kita nggak boleh benci sama iblis juga. Siapapun orangnya, kita nggak boleh benci, nggak boleh tidak menyukai. Bahkan dengan adanya iblis, setan, kita bisa tahu yang baik yang mana dari situ juga. Kita ini kan nggak bisa bandingkan yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Kalau kita hanya di baik saja tapi nggak tahu buruknya gimana. Itu yang sekiranya nanti ketika Ramadan kita ketemu dengan orang-orang yang menurut kita, prinsip kita ini buruk, ini jelek, gak baik. Tapi justru di situ kita ambil pelajarannya. Iya, kalau nggak ada orang ini yang mengajarkan kita tentang keburukan, bagaimana saya tahu baiknya gitu? Bagaimana Anda bisa membandingkan yang namanya donat dengan keripik, air putih dengan misalnya air kopi? Kalau nggak dirasakan dulu, dengan adanya seperti Kayaknya ini. perlu kita rasakan, Pak. Nah, Monggo. Saya sudah. Kamu yang belum kayaknya. Jadi kayak gitu. Jadi persiapan pengetahuan seperti itu. Ini kalau saya bilang podcast ini lebih pada refleksi, lebih pada mengingatkan diri kita lah ya, Maruf, saya, yang mudah-mudahan teman-teman yang lain yang mendengarkan nanti setidaknya kita banyak-banyak belajar lah. Bukan berarti saya bicara seperti ini, kita ada podcast seperti ini kita yang paling benar, kita yang paling enggak. Tapi kita coba saling mengingatkan. Saya pun masih ada salahnya gitu. Mau ngimam sholat aja kadang ada yang salah seperti itu ya. Perlu diingatkan baiknya gimana seperti itu. Itu yang jadi titik poinnya di situ. Dan bulan Ramadan itu bulan penuh doa. Ini mungkin buat teman-teman akademisi yang punya banyak utang ya, saya kasih satu ilmu nih. Gimana? Ada satu doa itu kalau diamalkan di doa ya, di tempat-tempat atau di waktu yang ijabah, mudah-mudahan utang-utang atau rezeki kita nanti itu lancar, bisa melunasi utang dan sebagainya. Ada satu doa, mungkin nanti kalau misalnya ini bisa direkam, bisa diulang-ulang juga gitu. Ada doa. Satu, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghlini bifadlika amman siwa. Itu ada. Ada juga yang kedua, nanti waktu khutbah Jumat, biasanya kalau khotib Jumat itu mau membacakan khutbah kedua atau pas khutbah kedua selalu berdoa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, kan ada membaca doa itu. Nah, jangan lupa zikir di situ. Zikir di situ kita berdoa. Itu waktu itu jabah gitu. Antara adzan dan qomat gitu. Tadi sahur sudah ya, waktu buka sudah, waktu adzan dan iqomah sudah, tarawih sudah, waktu kalian puasa sebenarnya. Waktu kalian puasa mulai dari sahur sampai berbuka itu kan kita puasa. Itu sebenarnya kita bisa berdoa dan itu yang diijabah oleh Allah dengan syarat, dengan ketentuan puasa kita itu benar-benar puasa yang tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menahan hawa nafsu. Bagaimana kita menarikan pikiran kita. Kalau kita bisa melakukan itu semua, syarat tadi ini, dua tadi ini, sudah doa kita mudah-mudahan terkabul. Tapi ingat lagi, terkabulnya doa tidak harus mesti hari itu. Bisa dalam bentuk lain, bisa di waktu yang lain, atau mungkin buat tabungan kita di akhirat. Betul. Simpel saya di situ. Luar biasa ternyata. Tapi begini Pak, mungkin selain itu untuk mengakhiri podcast ini Pak, Ya. ada pesan-pesan dari Bapak untuk para milenial
menyambut bulan suci Ramadan? Ya, nanti mungkin bisa di rewind lagi. Apa yang saya sampaikan ada sebuah pesan semua sebenarnya. Pesan semua. Tapi kalau diringkas jadi singkat dan padat, perbanyaklah merenung di bulan Ramadan. Merenung. Saatnya kita itu merenung. Artinya bisa kontemplasi, bisa introspeksi diri, bisa kita coba melihat masa lalu kita ini yang salah apa dari kita, yang kurang dari kita cek di situ. Mungkin kurang iktikaf, kalau kita berdiam diri di masjid, kita coba di situ. Kita beristighfar, jangan hanya sekedar istighfar. Ini salah satu cara merenung itu seperti itu. Jangan hanya sekedar beristighfar, tapi dihayati. Yang kita istighfari ini dosa kita yang mana? Lihat barang porno kah? Gibah orang kah? Membohongi Mas Bambang kah? Atau nggak menepati janji kah? Itu kita istighfari gitu. Lah kita ini dosa kita banyak, istighfar kita cuma 10. Dosa kita ini 100, istighfar kita cuma 10. Lah ini 90 gimana? Betul. Itu yang harus kita renungkan. Ya Allah, istighfar saya ini saya niatkan untuk dosa saya yang bla bla bla. Sudah, istighfar saya ini 100 kali. Seperti itu. Itu merenung nggak gitu? Yang kedua mungkin sholawat. Jangan cuma sholawat. Cuma sholawat toh. Ya anak kecil juga bisa. Tapi di sholawat itu ini perintahnya Allah. Malaikat juga bersolawat. Direnungkan di situ. Nabi Muhammad. Direnungkan Muhammad ini. Ini terkadang kalau saya udah bersolawat itu yang saya ingat itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diciptakan dan dunia seisinya ini diciptakan itu alasannya karena ada Nabi Muhammad, karena ada Nur Muhammad dan Nur Muhammad. Baik buruknya kita hari ini bisa duduk, kita punya tangan, kita punya HP, punya masker dan sebagainya, bisa nafas. Ini kalau nggak ada Nabi Muhammad, Allah itu juga tidak akan menciptakan ini semua. Sak tembok, sak gorden, sak yang namanya Vladimir Putin gitu ya, nggak ada ceritanya. Ini semua gara-gara Muhammad. Laukana Muhammad. Kalau enggak karena Muhammad enggak ada semuanya. Ya itu yang harus kita renungkan. Sehingga batin kita enggak cuma Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Ini 2, 3. Allahu Akbar. Akbarnya ini loh. Itu kita membesarkan sesuatu dan kita itu mengecilkan sesuatu dan kita enggak ada apa-apanya sama Allah. Kita hanya butiran debu. Nyanyilah. Nah gitu. La ilaha illallah sudah seperti itu. Jadi zikir kita itu coba kita renungkan. Itu aja. Banyak merenungi kesalahan-kesalahan yang di masa lalu. Istighfar kita itu dikhususkan ke kesalahan kita yang mana tuh. Ketika kita sholawat itu kita pikirkan, gak ada masalah kalau misalnya ini semua ini Muhammad semua. Jelek buruk ini kalau gak ada Nabi Muhammad gak ada kali. Ada kelihatan orang cantik kalau nggak ada Nabi Muhammad. Kalau Allah nggak niatin nyiptakan Nabi Muhammad, nurnya Muhammad, nggak ada itu namanya artis-artis cantik, mobil-mobil mewah, crazy rich kayak gitu, nggak ada. Kecil lah gitu. Kalau disambungkan sama yang namanya Allahu Akbar tadi. Itu loh yang kayak gini ini yang perlu kita kaji, yang perlu kita renungkan dan sebagainya. Selawat diperbanyak ya Pak, selawat diperbanyak. Apalagi di bulan puasa ini, satu selawat itu pahalanya 10 selawat. Man shalla alaihi wahidan faqad asyara selawatan. Apalagi kalau kita banyak 100.000 dan sebagainya. Baca Kalau Quran aja satu huruf itu saja udah dihitung satu pahala. Bayangkan berlimpah. Jadi kalau misalnya airnya gerojok gitu loh maksudnya. Luar biasa sekali bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga mempersiapkan semua lahir batin, yang punya riwayat sakit dipersiapkan obat apa nih yang sekiranya bisa mempercepat sembuh supaya nanti besoknya bisa puasa. Dan kita coba menyendiri. Kita tetap beraktivitas tapi dibatasi karena ada hal-hal yang harus kita efektifkan waktu itu. Waktu ini sangat cepat sekali masalahnya. Nggak kerasa kok Ramadan cepat sekali.
oh iya ya, udah mau terakhir ya kan, aktivitas kita cuma di situ-situ aja. Nah, betapa meruginya kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu-waktu itu. Mungkin kira-kira pesan itulah yang bisa menjadi akhir dari podcast ini. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan ini Amin. dengan penuh kebahagiaan Amin. yang gembira dan maksimal ya Pak. Amin. Karena setelah kita bisa menempuh itu, kita akan mengetahui hasilnya pasca Lebaran. Betul. Begitu. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share podcast Jagongan. So kita bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.